ini seperti apa sih Kak konfliknya yang Kakak lihat? Konflik antara kedua belah kubu ini sangat apa ya, sebenarnya gini loh, kalau emang sudah enggak cinta, nggak usah mengumbar-ngumbar ya kejelekan, karena biar bagaimanapun juga dulu kan pernah ada rasa cinta. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak pantas diungkapkan ya. Artinya adalah kalau memang istilahnya apa ya, kalau ada masalah diselesaikan secara dewasa aja, nggak usah mengumbar kejelekan masing-masing, karena memang belum jodoh mau digimanain ya. Tapi memang satu sisi juga di sini wajar ya sesosok seorang wanita yang merasa apa ya dikhianatin, dan wujud dari istilahnya apa ya, rasa sakit hatinya ya, lagi sayangnya tiba-tiba ya ada pengkhianatan, ada perselingkuhan. Siapa sih orangnya yang nggak sakit hati ya? Tapi satu sisi juga di sini mengenai cinta juga nggak bisa dipaksakan ya. Memang mungkin nggak cocok, tapi memang ya seharusnya kalau misalnya udah nggak cinta diselesaikan dulu baik-baik ya Mas ya. Jangan langsung kemudian update terus apa namanya tiba-tiba sudah dengan wanita lain dan memberi harapan pada wanita lain, ini juga salah. Jadi kalau aku bilang di sini ada kesalahan dari sang pria. Kemudian juga di sini ya namanya wanita mengungkapkan rasa kekesalannya juga sebenarnya nggak ada yang salah ya, mengungkapkan rasa kekesalan dengan apa ya, nggak seperti dulu gitu loh, dia udah nggak meledak-ledak lagi. Artinya memang wajar lah ya wanita sudah disakitin kemudian oh ya udah dia jalannya sama yang itu gitu kan, itu wajar sih sebenarnya. Cuma tanggapan dari yang cowoknya ini yang memicu pada akhirnya buka-bukaan aib, ini kan sesuatu hal yang sangat miris ya, tidak patut ditiru gitu. Bakal bahaya nggak buat muslim kalau terus membongkar aib dari mantannya sendiri? Kalau aku bilang tidak ada sesuatu hal yang salah ya dalam ucapannya, cuman oh ya udah kalau dia memilih itu gitu kan, profesinya sang cewek itu sebenarnya kan wujud ungkapan dan tidak ada kata-kata kasar, cuman apa namanya apa ya, ungkapan rasa emosional seorang wanita aja ya. Dan di sini pada akhirnya menyulut api yang membesar ya, menyulut api karena yang satunya yang cowok ini kan punya posisi ya, posisi gitu dan dekat dengan orang besar. Jadi ya ini akan memicu kepada ya, nantinya akan memicu kepada arahnya adalah ya, akan menyulut kepada kasus nih ya, akan adanya pelaporan. Tapi ya ini kan hanya sebatas itu tadi, karena dipicu oleh emosi sesaat, melapor itu sudah jadi hal yang biasa ya, dan pada akhirnya ujung-ujungnya damai juga kok, karena memang sebenarnya masalahnya kan sepele, yaitu tadi kalau cinta sudah tidak, misalnya sudah tidak cocok, dia mau diapain lagi, nggak bisa dipaksa. Dan untuk seorang wanita juga sudah sewajarnya sih ya mengungkapkan rasa kekesalannya, atau juga bahasanya juga ya, walaupun dengan bahasa yang seperti itu ya, dengan artinya menyebutkan profesi itu ya, entah itu benar entah itu tidak, tapi itu juga yang menyulut emosi. Jadi dua-duanya sih kalau aku bilang kurang dewasa ya, kalau aku bilang itu aja sih, kurangnya kedewasaan. Mungkin kalau misalnya Rizky ini diam terus tuh kenapa sih Kak? Sang pria itu diam karena memang menurut dia diam adalah emas, artinya mungkin diam lebih baik ya, karena satu sisi sebenarnya dia itu menjaga profesinya dia ya, karena kan dia itu kan profesinya juga dekat dengan salah satu orang besar, artinya keeleganannya lah ya, istilahnya ya udahlah, lagian juga cowok harus mengalah dari kepada cewek gitu ya, toh juga sudah tidak jodoh ya. Mungkin kalau menyautan dalam hal apa namanya untuk buka-bukaan aib itu hanya emosi saat itu tadi ya, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi, tapi itu pun tergantung dari sang ceweknya. Kalau sang cewek itu nanti menyulut lagi dengan kata-kata yang mungkin ya akan lebih dari yang kemarin dan di luar batas, itu akan terjadi adanya kasus pelaporan ya, kedepannya akan ada kasus pelaporan. Tapi selama ini sih masih sama-sama ngereng nih kedua pihak, cuman ya namanya juga selebriti ya, jadi cuap-cuap aja sih sebenarnya, itu adalah
wujud dari kekesalannya aja. Apa yang akan dilakukan Rizky dalam diamnya ini? Diam tapi memperhatikan ya. Diam bukan berarti dia juga tidak melakukan sesuatu. Dia sedang mengatur strategi nih, bagaimana caranya membungkam ya, bagaimana caranya membungkam dan membuat malu kembali ya. Artinya ada ancaman untuk dibongkar nih aib nih, saling membongkar aib ya. Dan ini sesuatu hal yang buruk. Sebenarnya ini tidak patut ditiru ya, karena kan namanya juga usianya bukan ABG lagi sebenarnya. Artinya mereka sudah sama-sama dewasa. Kalau memang sudah ada permasalahan, ini kan permasalahannya sebenarnya sepele ya, hanya karena putus, kemudian yang cewek mengungkapkan rasa kekesalannya dengan itu tadi, ya udah kalau emang jalannya dengan itu gitu kan, yang profesinya itu gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah yang cowoknya tersulut juga, merasa apa ya, itu tadi terhina dengan kata-kata penyebutan ya, penyebutan profesi itu yang entah itu benar entah tidak ya. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang dua-duanya masih ada rasa sih ya. Jadi sebaiknya kalau aku bilang dua-duanya tuh masih ada rasa sayang, cuman udah keburu emosi duluan ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Artinya kedewasaan lah ya yang dibutuhkan untuk kedua belah pihak ini. Mungkin bakal jadi nggak dia mau bongkar Boros juga Jokowi? Kita lihat jadi nggak ya. Tapi sebenarnya kalau Mbak N-nya itu diam, itu tidak akan terjadi ya. Emang saat ini yang dilakukan sang pria, dia mengamati kalau misalnya sekali lagi ada ungkapan ya yang salah, ini akan dijadikan bumerang dia, dan nampaknya ini akan terjadi ya, tersumut dan terjadi, dan akan rame nih buka-bukaan aibnya nih ya, entah sampai kapan, dan tapi ujung-ujungnya insya Allah akan adanya perdamaian ya, karena juga di sini apa sih yang diperebutkan ya, ya udah sakit ya udah gitu ya. Nah di sini akan ada buka-bukaan aib yang mungkin nantinya akan menjadi ya tercengang ya, dan terkaget-kaget para netizen Indonesia khususnya, ini lagi nunggu-nunggu ya. Oke, siap. Terima kasih.